namanya aliansi namanya korban Indosuria. Korban ini orang-orang yang dirugikan ini oleh para pejuang nih. Di sini ada juga ibu ini. Nah, masalah yang kita hadapi ini sebenarnya sudah ramai di masyarakat. Hampir semua media telah memberitakan kasus ini. Dan kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya kasus Indosuria yang gagal bayar. Banyak perusahaan-perusahaan lain termasuk Dana Reksa dan sebagainya yang sudah mengalami seperti ini. Tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu di sana ada lebih kurang 18 atau 19 sudah terdaftar kasus-kasus PKPU perusahaan yang ada. Ya. Jadi kalau kita telusuri sebenarnya cukup membahayakan. Karena saya dengar kabar mungkin akan ada lagi puluhan perusahaan-perusahaan yang meraup dana dari masyarakat tapi gagal bayar. Nah, ini akan berbahaya bagi perekonomian rakyat Indonesia dan negara kita. Nah, oleh karena itulah saya berbicara di sini sebenarnya supaya pemerintah tidak boleh take it for granted dalam kasus ini. Jangan pemerintah melihat ini hanya masalah nasabah. Walaupun sebenarnya negara, pemerintah wajib juga melindungi rakyatnya daripada perbuatan-perbuatan orang yang seperti ini. Kita tahu kasus Indosuria saja, nasabahnya ribuan orang, kerugian yang ditimbulkan adalah hampir 14 triliun rupiah. Ya, di antaranya ini semua korban ini, ibu-ibu ini, bahkan ada pegawainya sendiri, karyawan dari Indosuria sendiri ada yang mengadu kepada saya. Dia karyawan juga kena makan sama koperasi Indosuria ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sungguh-sungguh menghimbau kepada Presiden Pak Jokowi agar jangan membiarkan ini terjadi seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau ini dibiarkan, bayangkan saja hampir berapa puluh perusahaan akan bisa sampai lebih kurang 200-300 triliun mungkin dana masyarakat dirugikan ya, tidak dibayar. Maka perekonomian kita juga pasti terganggu. Dan itu luar biasa. Gangguan ini tidak hanya sepintas di situ saja uang, tapi itu bisa adanya ketidakpercayaan para investor kepada pemerintah Indonesia dan kepada dunia bisnis yang ada di Indonesia. Ini yang lebih berbahaya. Padahal investor selama ini udah kabur ke luar negeri. Nah sekarang ini juga akan lebih begitu. Kenapa? Karena tidak ada law enforcement yang baik. Tidak ada penegakan hukum yang kuat di Republik kita ini. Buktinya seperti itu. Kasus Indosuria ini di bawah Menteri Koperasi. Berkali-kali saya sudah bicara supaya Menteri Koperasi mengambil tindakan yang serius tentang ini. Tapi tidak ada satupun reaksi dari Menteri Koperasi. Nah kalau begitu kemana rakyat ini mengadu? Ya itu Pak Presiden. Nah, Presiden harus melihat hal itu supaya bisa mencegah jangan terjadi kerugian-kerugian seperti ini. Ini kan tidak kuatnya pengawasan daripada Menteri Koperasi terhadap koperasi Indosuria ini. Lain lagi mengenai dana reksa yang lain itu OJK. Nah, oleh karena itu saya juga melihat di sini terus terang aja para nasabah ini sangat kecewa kepada Kapolri karena sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda yang serius tindakan terhadap pelaku atau penjahatnya. Kalau sudah ada bukti-bukti yang kuat, mestinya kan mereka ditahan. Tapi saya mendengar kabar bahwa pelakunya tidak ditahan katanya supaya bisa melakukan negosiasi dengan para nasabah. Itu salah. Karena selama PKPU berjalan, tidak boleh lagi ada pembayaran-pembayaran kepada para nasabah ini. Harus pembayaran dilakukan di PKPU di pengadilan. Jadi harapan daripada para nasabah ini, hendaknya lah Kapolri bersikap tegas. Kalau memang ada bersalah, tahan orangnya, selamatkan semua harta nasabah ini. Karena ini akan korban, dan ini bukan hanya Indosuria. Kasus-kasus yang lain seperti itu. Kok masih dibiarkan seperti ini? Kasihan dong rakyat itu. Gitu. Saya mendengar kabar juga dari Mabes Polri
bahwa yang dilakukan penyitaan itu hanya terhadap kendaraan-kendaraan. Bayangkan, kasusnya 14 triliun dengan sistem kendaraan, kan nggak sebanding. Dan yang diblokir itu ada katanya nasabah, rekening debitur, tapi jumlahnya menurut Mabes Polri itu tidak signifikan, ya kan? Dengan mendengar itu semua nasabah ini benar ya nangis semua. Kalau begitu apa yang kita harapkan dengan melaporkan pada polisi kalau tidak dilakukan tindakan? Ini melebihi kasus Senturi. Senturi aja nggak sampai 14 triliun gitu. Ini baru Indosuria, belum kasus-kasus yang lain. Jadi menjaga nama baik Polri, mestinya saya kira harus dilakukan tindakan-tindakan yang serius terhadap kasus ini. Nah, mengenai soal dilanjutkan, saya berharap kepada debitur untuk tidak melakukan upaya-upaya pembayaran di luar PKPU, karena itu melanggar hukum. Kalau dia menawarkan, termasuk juga kita juga dicoba ditawarkan supaya membayar satu jumlah pada kita nggak mau. Kita minta selesaikan di PKPU, ya kan? Sebab kalau itu dilakukan, itu ada tendensi bahwa dia ingin berdamai secara pribadi di luar PKPU. Itu kan bisa kan ada anggap indikasi bahwa seakan-akan dia ingin merebut suara nanti di dalam PKPU, ya kan? Karena nasabah yang saya wakilin ini ada 180 orang, lebih kurang 160 orang dengan jumlah kerugian 500 miliar, lebih kurang 500 miliar, dan akan bertambah lagi nih terus-menerus ya. Itu semua menginginkan itu pilot. Kenapa? Kami tahu pilot itu pahit, tapi itu udah pasti. Sebab kalau dia juga permohonan PKPU itu proposal perdamaian akan dia juga pada kita itu nanti dia membayar setelah 3, 4, 5 tahun lagi, ini hampir tidak mungkin bisa kita terima. Perkiraan kita begini, dari mana dan bagaimana caranya koperasi ini membayar? Toh kooperasinya sudah tutup, tidak beroperasi lagi, ya kan? Dari mana dia bisa bayar? Kita kan kalau ada PKPU, dia kasih restrukturisasi kalau perusahaannya jalan. Kalau perusahaannya udah mati, ya tentu nggak mungkin dia bayar. Nah, jadi sih kita khawatir ini hanya mendelay. Setelah 4 tahun kemudian disuruh bayar umpamanya gitu, baru 4 tahun kemudian dia tidak sanggup bayar, baru pilot 4 tahun. Tapi setelah 4 tahun kemudian kita nggak tahu lagi kasusnya ini kayak apa, ya kan? Tapi kalau pilot memang pahit, tapi debitur itu bisa melakukan tugas kurator nanti kalau pilot bisa melakukan aksi yang lebih cepat. Katakanlah umpamanya ada harta-harta koperasi ini yang ditransfer ke luar negeri umpamanya, ternyata di luar negeri ada aset, maka si kurator ini bisa melakukan gugatan di luar negeri. Sedangkan kalau itu dilakukan polisi kan panjang urusannya, itu harus melalui diplomatik, ya, kerjasama antar negara itu sulit. Sehingga kita berpendirian bahwa walaupun pahit, lebih bagus pilot sehingga lebih pasti. Kalau memang itu uangnya hanya segitu, ya segitulah dia. Daripada kita diombang-ambing terus berlama-lama. Can you imagine? Bagaimana? Coba bayangkan bagaimana ceritanya 14 triliun sebuah koperasi bisa meraup dana dari masyarakat dan tiba-tiba nggak dibayar. Dan pemerintah diam saja, nggak bertindak gitu. Nah, itu harapan kita. Sehingga dengan pertemuan saya berharap Presiden harus memberi perhatian, memberitahukan juga kepada pihak Polri agar lebih serius melakukan tugasnya untuk melakukan penyitaan dan menindak bagi orang-orang yang bersalah. Dan kalau terbukti orang itu bersalah, ya ditahan supaya mereka jangan sampai dia melarikan diri. Sebab kalau semakin lama di luar, dia akan berpotensi untuk menghilangkan barang bukti ya. Di KUHP kan diatur itu. Kenapa harus ditahan? Pertama, supaya jangan melarikan diri. Kedua, supaya jangan menghilangkan barang bukti. Saya kira alasan ini cukup gitu, kalau memang ada bukti-buktinya. Ini permintaan kami dari saya sebagai kuasa hukum para nasabah ini. Yang mudah-mudahan hal ini didengar oleh Kapolri, didengar juga oleh Presiden ya. Saya minta Presiden untuk tolong Kapolri, tolong dia Baris Krim, tindakan cepat, demi kepentingan